Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Harimau Jantan dari Desa Ganding. Dalam seri ke-67 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Endang sebagai Kalapi, Tato sebagai Ratanja, Heni sebagai Praharsini, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Ramapati sambil tersenyum ramah menuangkan tuak gula aren ke dalam cangkir. Kemudian membagi-bagikannya kepada 10 wanita cantik yang duduk di ruangan balai peranginan. Mereka satu persatu minum tuak gula aren. Dan akhirnya sampailah giliran Kalapi. Apakah kau juga ingin minum seperti mereka, Kalapi? Iya, Gusti. Hamba ingin minum seperti mereka. Kau pasti pernah merasakan nikmatnya tuak gula aren ini. Di ruangan pribadi Prabu Jayanegara banyak sekali tuak gula aren seperti ini disimpan. Iya, Gusti. Hamba pernah beberapa kali mencicipinya. Rasanya memang enak sekali. Asam-asam manis. Yang ini jauh lebih nikmat, Kalapi. Kau akan merasakannya sendiri nanti. Nah, minumlah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Kalapi segera menerima cangkir tuak gula aren, tapi tidak segera meminumnya. Dia ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Ada perasaan takut menyelinap. Dan rasa takut itu semakin bertambah besar ketika matanya sempat melirik ke arah sang Ramapati. Pembesar kerajaan itu tersenyum kepadanya. Senyuman yang aneh, mengandung sesuatu yang berbau kejahatan. Ayolah Kalapi, minumlah. Minum lagi, tunggu apa lagi? Baik, Gusti Ramapati. Iya. Hamba akan meminumnya. Ya. Iya. Bagus. Bagaimana rasanya? Enak sekali bukan? Asem manis. Terima kasih, Gusti. Rasanya memang enak sekali. Tapi rasanya agak lain. Lainnya di mana? Lebih enak atau bagaimana? Lebih enak, Gusti. Lebih lezat. Iya. Baiklah. Tinggal beberapa orang lagi, aku akan meneruskannya. Nah, mudah-mudahan secangkir tuak gula aren yang baru saja kau teguk tadi dapat menghapus kesalahanmu, Kalapi. Mudah-mudahan saja begitu. Nah, anak-anakku, bolehkah aku memanggil kalian anak-anakku? Ampun, Gusti Ramapati. Apakah kami semua pantas menjadi anak Gusti Ramapati? Oh, mengapa tidak? Aku lebih senang memanggil kalian dengan anak-anak. Kalian masih muda usia, sedangkan aku ini sudah tua bangka. Atau kalian ingin kupanggil cucu? Silahkan, Gusti Ramapati. Kami akan senang menerima sebutan apa saja untuk diri kami. Baiklah. Begini anak-anakku. Sekarang aku akan menjelaskan apa yang menjadi tugas kalian sebagai seorang wanita persembahan. Seperti mungkin sudah kalian ketahui, kalian adalah para kawula. Kita semua adalah para kawula. Raja hanya satu orang, dan selebihnya para kawula. Apakah dia seorang pembesar istana? Apakah dia seorang raja bawahan? Apakah dia seorang bupati? Apakah dia seorang perdana, aku, kepala desa, ataupun rakyat biasa? Semuanya adalah para kawula. Sekali lagi, raja hanyalah satu. Dan sekarang ini, raja kita, junjungan kita, orang yang kita sembah-sembah, orang yang kita muliakan juga hanya satu. Dan beliau adalah Prabu Jaya Negara, yang pada saat naik tahta mengambil gelar Sri Wiralanda Gopala, Sri Sundara Pandyadewa Adiswara. Beliau inilah Maharaja Majapahit. Beliau inilah utusan para dewa yang ditugaskan memerintah isi bumi. Hanya kepada beliau inilah kita wajib mengabdi. Seorang raja mempunyai kewajiban, juga mempunyai hak. Demikian pula para kawula. Kawula juga mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban. Salah satu kewajiban dari para kawula ialah menyenangkan hati raja junjungannya. Karena kalian semua adalah para kawula, maka kalian harus dapat menyenangkan hati Gusti Prabu Jaya Negara. Dan tugas kalian sebagai wanita persembahan adalah memuaskan hati beliau, menyenangkan hati beliau, dan jangan sebaliknya mengecewakan hati beliau. Bagaimana? Apakah keteranganku ini, penjelasanku ini cukup bisa dimengerti? Ampun, Gusti. Rasa-rasanya kami dapat mengerti penjelasan Gusti Ramapati. Bagaimana yang lainnya? Sudah cukup paham? Paham, Gusti. Bagus, bagus sekali kalau begitu. Jika kalian semua dapat menyenangkan hati beliau,
memuaskan selera Gusti Prabu, maka kalian akan memperoleh imbalan yang cukup layak. Imbalan itu bisa berupa uang, barang-barang berharga, sebidang tanah, rumah mewah, ataupun yang lain. Itu semua nanti akan diatur. Yang penting sekarang kalian harus bisa mengambil hati Gusti Prabu dan memuaskan selera beliau. Itu saja. Kukira hal ini tidak cukup sulit, bukan? Oh tidak, sama sekali tidak. Aku yakin kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Gusti, lihat Gusti Ramapati. Ada apa dengan Kalapi? Gusti, tubuhnya gemetaran. Wajahnya biru, Gusti. Lihat Gusti Ramapati, lihat. Tenang, tenanglah kalian. Jangan ada yang berkata-kata. Diam. Tetap duduk di tempat masing-masing. Dan mari kita lihat apa yang sedang dialami Kalapi. Aduh, ampun, sakit. Perutku sakit sekali. Panas sekali. Kalapi bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat kebiru-biruan. Wanita cantik itu merintih kesakitan sambil mendekap perutnya. Gadis-gadis lain yang berada di ruangan itu terengah keheranan, bertanya-tanya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara Sang Ramapati berdiri tenang sambil mengawasi tingkah laku Kalapi yang sedang sekarat. Kalapi berjalan terhuyung-huyung, tubuhnya menjadi limbung, mulutnya berbusa, dan matanya mendelik dengan hebat. Tenang. Tenanglah kalian. Jangan ribut. Hei, jangan ribut. Kalian akan segera tahu apa yang terjadi pada diri wanita cantik ini. Tenang. Apa kalian tidak mendengar kata-kataku? Bagus. Sekarang dengar baik-baik. Aku akan menjelaskan apa yang telah dialami perempuan cantik yang bernama Kalapi ini. Dia adalah seorang wanita persembahan. Bahkan dia telah berhasil menyenangkan hati Gusti Prabu untuk beberapa waktu lamanya. Tapi dia telah melakukan kebodohan paling besar. Dia berani melarikan diri. Dan dia mengobrol cerita-cerita berbahaya di luar sana. Itulah sebabnya dia ditangkap kembali. Dan itulah sebabnya sekarang ini dia menggeletak di ruangan ini di antara kita. Lihatlah betapa malangnya wanita cantik ini. Tubuhnya kejang, wajahnya kebiru-biruan, mulutnya berbusa, dan matanya mendelik dengan hebat. Sungguh kematian yang mengenaskan, menyedihkan sekali. Itu karena kebodohannya sendiri. Itu karena ketololannya. Dia tidak mau bekerja sama denganku. Dia mau menjatuhkan nama baikku. Karena itu dia harus dibinasakan. Dan kalian juga akan mengalami nasib yang serupa jika kalian berani menentang perintahku, berani membuat keributan, berani melarikan diri dan mengobrol cerita di luar sana. Kalapi adalah contoh yang buruk. Aku tidak mengharapkan kalian meniru contoh yang buruk itu. Kalian cukup paham? Paham, Gusti. Siapa yang ingin mengikuti contoh Kalapi? Perempuan cantik tapi nasibnya konyol ini.
Bagus. Tidak ada. Tidak ada. Memang seharusnya kalian berbuat bijaksana untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak mungkin menentangku. Hidup dan mati kalian berada di bawah telapak kakiku. Kalau kalian bisa bekerja dengan baik, memuaskan hatiku, maka nasib kalian tidak akan malang seperti perempuan ini. Nah, sekarang acara sudah selesai. Kalian boleh masuk ke ruangan bilik masing-masing dan selanjutnya kalian tunggu perintah. Gadis-gadis cantik dari berbagai desa itu pun kembali ke ruangan biliknya masing-masing. Mereka berjalan dengan menundukkan wajah. Beberapa orang prajurit datang, dan mereka segera menyeret tubuh Kalapi yang mulai kaku dan dingin. Ramapati menghampiri mereka. Bagus. Bagus sekali kerja kalian. Hambalah yang menaburkan serbuk racun itu ke dalam cangkirnya, Gusti. Bagus, bagus. Dan rupanya racun bekerja dengan cepat serta sempurna. Lihatlah, dia benar-benar sudah tidak bernyawa lagi. Tak ada orang yang mempunyai nyawa dengan wajah seperti itu. Sudahlah, cepat seret tubuhnya keluar dan kuburkan di tempat tersembunyi. Ingat, jangan sampai ada yang membocorkan peristiwa ini. Ya, Gusti Ramapati. Dan prajurit-prajurit itu pun segera menyeret tubuh Kalapi keluar ruangan. Sebentar kemudian ruangan kembali menjadi sunyi, senyap. Sunyi, senyap, tapi tidak mengandung kedamaian serta ketentraman. Karena pembunuhan keji dan jahat telah berlangsung dengan aman di situ. Praharsini. Baru saja aku mendengar ribut-ribut di sebelah sana. Apakah yang terjadi, Ratanca? Entahlah, aku tidak tahu. Kau pasti tahu. Katakanlah, Ratanca. Jangan mendesakku, Praharsini. Aku benar-benar tidak tahu. Bukankah aku di sini bersamamu? Kau menyembunyikan sesuatu. Tapi aku dapat merasakan ada hal-hal yang tidak beres di rumah ini, Ratanca. Orang-orangnya, mereka semuanya seperti bekerja dengan diam-diam. Mereka menatapku dengan tidak jujur. Apalagi pembesar kerajaan yang bernama Ramapati. Aku benci sekali dengan orang itu. Dia sudah cukup tua, tapi aku merasakan tidak aman jika dia berada di dekatku. Bukankah orang tua seharusnya bisa mendatangkan rasa keamanan bagi yang lebih muda? Kau jangan berprasangka buruk, Praharsini. Semua orang tahu siapa Gusti Ramapati. Tapi mereka tidak tahu isi hatinya. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan orang yang bernama Ramapati itu setiap harinya. Aku sendiri tidak tahu. Tapi aku dapat merasakannya. Sepertinya aku tidak bisa mempercayai kata-kata orang itu, Ratanca. Pandangan matanya berkilat-kilat. Senyumnya terasa dingin. Gerakannya seringkali dibuat-buat. Pastilah dia orang yang tidak jujur. Tidak jujur atau bahkan licik. Jangan berkata begitu, Praharsini. Bagaimanapun juga, sekarang Gusti Ramapati adalah junjungan kita. Kita harus bisa bekerja dengan baik. Kita bekerja untuknya. Tidak, Ratanca. Aku tidak bekerja kepada orang yang bernama Ramapati. Praharsini, kau sudah terpilih menjadi wanita persembahan. Itulah sebabnya aku katakan kepadamu bahwa kau harus bekerja dengan baik. Kau harus dapat memuaskan hati Gusti Ramapati. Dialah junjunganmu sekarang. Dialah pimpinan di rumah ini. Dan dia adalah seorang pembesar kerajaan yang cukup berpengaruh. Dia adalah orang kedua di Majapahit ini setelah Gusti Prabu sendiri. Wanita persembahan? Wanita persembahan? Aku terpilih menjadi wanita persembahan? Apakah ini artinya? Artinya, kau terpilih menjadi wanita yang akan ditugaskan melayani Gusti Prabu Jayanegara, raja junjungan kita semua. Aku tidak bisa menerimanya, Ratanca. Mengapa seorang wanita harus dipersembahkan seperti barang? Aku juga seorang manusia. Aku mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.
Para wanita tidak ingin diperlakukan seperti barang. Kami juga bisa bekerja, kami bisa berpikir, kami bisa merenung tentang nasib kami. Kami bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh laki-laki. Tapi ingat Praharsini, kita ini adalah para kawula. Para kawula juga manusia. Iya, benar. Para kawula juga manusia. Tapi rajalah yang berkuasa. Di tangan rajalah roda pemerintahan negeri ini berputar setiap hari. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menurut. Ya, marilah kita menjadi abdi yang baik, Praharsini. Tidak, Ratanja. Kalau maksudmu, abdi yang baik ialah menjadi wanita persembahan, aku tidak setuju. Malam itu Ratanja tidur dengan gelisah di ruangan biliknya. Dia selalu teringat apa yang telah dikatakan Praharsini, dan dia juga selalu terkenang akan wajah Praharsini yang cantik jelita. Malam semakin larut, akhirnya Ratanja terlelap dan bermimpi tentang Praharsini. Ratanja, aku tidak mau menjadi wanita persembahan. Tolonglah aku, Ratanja. Bagaimana aku harus menolongmu, Praharsini? Aku hanyalah seorang abdi. Aku percaya padamu, Ratanja. Kau orang yang baik. Kau pasti mau menolongku. Mengapa kau diam saja, Ratanja? Ratanja. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aku bermimpi rupanya. Mungkin karena aku terlalu memikirkan wanita itu. Praharsini. Iya, Praharsini. Mengapa aku selalu memikirkannya? Barangkali aku iba melihat nasibnya. Iya, aku kasihan melihat nasib gadis cantik itu. Aku ingin menolongnya. Tapi apakah itu mungkin? Dan bagaimana aku harus melakukannya? Bagaimana caraku menolongnya? Malam itu udara terasa dingin. Angin bertiup menyapu pohon-pohon Bramastana yang tumbuh di sepanjang benteng istana Majapahit. Ratanja gelisah di ruangan tidurnya. Dia terbaring di atas ranjang dan pikirannya melayang ke sana kemari. Pada saat dia terlena dalam tidur, dia bermimpi. Dia bermimpi tentang Praharsini. Ratanja. Oh, kau di sini, Ratanja. Tolonglah aku. Aku tidak mau menjadi wanita persembahan. Bagaimana aku harus menolongmu, Praharsini? Aku hanya seorang abdi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak mempunyai wewenang apa-apa. Kau bisa, Ratanja. Kau pasti bisa menolongku. Aku percaya padamu. Tapi bagaimana caranya? Dengan apa aku harus menolongmu? Sudahlah, Praharsini. Jangan macam-macam. Lebih baik kau sadari keadaan dirimu. Kita semua adalah para kawula. Dan tugas para kawula adalah membuat senang hati junjungannya. Ratanja, kalau kau tidak mau menolongku, aku akan mati. Lebih baik aku menyingkir dari permukaan bumi. Aku tidak tahan, Ratanja. Aku tidak mau menjadi wanita persembahan.
Tidak mau. Tidak mau. Rupanya aku bermimpi. Mungkin aku terlalu berpikir keras tentang wanita itu. Praharsini. Praharsini memang cantik. Dia lembut, cantik dan anggun. Kasihan dia. Aku iba melihat nasibnya. Aku kasihan melihat nasib wanita malang itu. Tapi aku bisa berbuat apa? Praharsini. Praharsini. Siapa itu? Aku Ratanja, Panji Ketawang. Ada apa, Panji? Mengapa malam-malam kau datang kemari? Praharsini, dia sakit lagi. Sakit? Iya. Baru saja aku menengoknya di ruangan biliknya. Dia merintih-rintih kesakitan. Aku tidak berani menolongnya, Ratanja. Tunggu sebentar. Aku akan berpakaian dulu. Sakit. Sakit sekali. Aduh, perutku sakit sekali. Tolonglah aku. Praharsini, ada apa dengan perutmu? Aduh, tolonglah Ratanja. Sakit sekali perutku. Rasanya seperti ditusuk-tusuk dengan bilah bambu. Aduh. Iya. Aduh. Coba berbaringlah sebentar. Aku akan memeriksa perutmu. Suruh dia keluar, Ratanja. Panji, maafkan. Tinggalkan kami berdua di sini. Aku akan memeriksanya. Jadi aku tidak boleh melihat kau memeriksanya? Keluarlah. Tinggalkanlah kami berdua. Aku tidak senang kau masuk ke ruang bilikku. Baiklah. Keluarlah. Baiklah. Baik. Aku akan keluar. Aku tidak akan mengganggu pekerjaan kalian. Panji Ketawang merasa tidak senang. Dia tersinggung, tapi dia terpaksa keluar. Wajahnya nampak kecut. Setelah Panji Ketawang pergi, Ratanja mulai memeriksa Praharsini. Praharsini terbaring terlentang di atas ranjang. Benar perutmu terasa sakit? Coba aku mau melihat. Jangan, Ratanja. Jangan. Aku harus melihatnya. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang membuat perutmu sakit. Ayolah Praharsini. Kau tidak perlu membuka seluruh pakaianmu. Aku hanya ingin melihat sebagian perut saja. Tidak usah, Ratanja. Tidak perlu. Praharsini, kau tidak usah malu kepadaku. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang kurang baik. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Kau percaya kepadaku, bukan? Aku percaya padamu. Kau orang baik. Kalau begitu cepat, aku ingin melihat bagian perutmu. Tidak usah, Ratanja. Kau tidak perlu memeriksa aku. Aku sudah sembuh. Praharsini, apa maksudmu? Sebenarnya, aku tidak sakit, Ratanja. Aku hanya berpura-pura sakit. Aduh, kau ini keterlaluan sekali. Kau sudah membuat hatiku deg-degan. Kau tidak boleh melakukannya lagi, Praharsini. Jangan mempermainkan orang. Jadi kau keberatan datang ke ruangan tidurku ini, Ratanja? Kau keberatan? Aku datang kemari karena Panji Ketawang melaporkan bahwa kau sakit. Aku datang untuk menolongmu, Praharsini. Dan sekarang kau tahu bahwa aku tidak sakit. Lalu kau mau apa? Kau mau kembali lagi ke ruangan bilikmu? Silakan. Jangan begitu, Praharsini. Ini sudah malam. Semua orang sudah tidur. Kita tidak bisa berbicara berdua malam-malam seperti ini. Nanti orang-orang akan curiga. Aku tidak senang menjadi perguncingan. Orang-orang tidak akan curiga pada kita, Ratanja. Karena kau khusus ditugaskan menjaga dan merawat kesehatanku.
mereka tidak akan berani mencurigai kita. Iya, tapi kau jangan begitu, Prasini. Lalu apa maksudmu kau bermain-main seperti ini? Apa maksudmu kau berpura-pura sakit? Aku ingin kau datang kemari. Aku baru saja menengokmu, Prasini. Ya, tapi aku ingin kau datang kemari lagi. Ya, baiklah. Sekarang aku sudah datang. Apa yang ingin kau lakukan? Ratanca, aku tidak mau menjadi wanita persembahan. Tolonglah aku, Ratanca. Aku tidak mau menjadi wanita persembahan. Ratanca, mengapa kau diam saja? Ratanca, apa yang sedang kau lamunkan? Tidak, aku tidak apa-apa. Tapi sepertinya kok persis sekali. Apanya yang persis? Baru saja aku bermimpi. Aku bermimpi bertemu denganmu, Prasini. Dan kau mengatakan hal yang sama di dalam mimpiku. Kau tidak ingin menjadi wanita persembahan. Bermimpi? Iya. Benarkah kau telah bermimpi tentang diriku? Benarkah demikian, Ratanca? Iya. Aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi tentang dirimu, Prasini. Ratanca, aku senang padamu. Kau seorang pemuda yang jujur sekali. Kau lain dibandingkan dengan orang-orang itu. Kau benar-benar lain. Aku merasa aman di sampingmu, Ratanca. Karena itu, tolonglah aku. Bawalah aku pergi dari sini, Ratanca. Ratanca terkejut. Untuk sesaat lamanya dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menjadi gugup. Dan dia menjadi lebih gugup ketika Praharsini terus mendesaknya. Gadis cantik itu ingin dibawa pergi dari rumah kediaman sang Ramapati. Ayolah, Ratanca. Lakukanlah sesuatu. Kau bisa melakukannya. Tenanglah, Praharsini. Aku tahu pikiranmu sedang kacau. Tidak. Aku dapat berpikir dengan baik. Kalau kau mau, kau bisa melakukannya. Bawalah aku pergi dari sini, Ratanca. Carilah waktu yang baik. Carilah kesempatan. Dan setelah kau memperolehnya, bawalah aku pergi. Aku tidak mau tinggal di rumah ini. Aku seperti tinggal di neraka jahanam. Ayolah, Ratanca. Ayolah kita tinggalkan tempat ini. Kita bisa lari bersama-sama. Kita bisa lari sejauh-jauhnya dan bersembunyi di suatu tempat. Praharsini, apa yang kau katakan itu? Kita pasti berhasil, Ratanca. Kalau kau mau, kau bisa mencari kesempatan. Kita pasti akan berhasil. Ayo, Ratanca, katakanlah. Katakanlah bahwa kau sanggup membawaku pergi dari sini. Cepat, Ratanca. Cepat katakan. Tidak, Praharsini. Aku tidak bisa menempuh jalan seperti ini. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Ratanca, tolonglah aku. Bawalah aku pergi dari sini, Ratanca. Aku percaya padamu. Kau orang baik. Kau pasti bisa menolongku. Ratanca. Ratanca. Jangan tinggalkan aku, Ratanca. Nyaman sekali berkuda di pagi yang cerah ini. Bagaimana perasaanmu, Ratanca? Aku memang sudah agak lama tidak duduk di atas punggung kuda. Iya, selama ini kau hanya sibuk mengurusi daun-daunan. Tapi, bukankah sekarang kau sudah mempunyai hiburan? Hiburan? Hiburan apa, Panji? Hiburan seorang wanita cantik. Maksudku Praharsini. Kok bisa saja, Panji? Aku tidak berani menganggap Praharsini sebagai hiburan. Dia adalah seorang wanita persembahan. Hanya Gusti Prabu yang berhak menyentuh tubuhnya. Tapi kau sering kali menyentuh tubuhnya, bukan? Kau pasti pernah meraba pipinya atau bagian-bagian tubuhnya yang lain. Dan semalam kau pasti meraba-raba perutnya, bukan? Aku tidak mempunyai maksud yang bukan-bukan, Panji. Kalau aku menyentuh tubuhnya, itu adalah karena tugasku. Aku ditugaskan menjaga dan merawat Praharsini.
Aku sama sekali tidak berani mempunyai niat yang buruk kepadanya. Kau memang calon seorang tabib yang jempolan. Aku percaya padamu. Ya, memang tidak ada seorang pun berani menyentuh wanita-wanita persembahan, kecuali orang itu ingin dipotong kepalanya. Wanita persembahan. Wanita persembahan. Ya, wanita persembahan. Oh, sungguh malang nasib mereka. Mengapa harus ada wanita persembahan? Aku kira pertanyaan itu tidak seharusnya kita jawab. Atau pertanyaan itu tidak seharusnya kita yang menjawabnya. Aku pernah membaca beberapa hikayat lama. Hikayat zaman dulu mengenai kehidupan raja-raja. Biasanya seorang raja mempunyai selir. Dan seringkali selir mereka itu lebih dari 40 orang jumlahnya. Seorang prameswari dan 40 orang selir. Tapi dalam sejarah lama itu, aku tidak pernah membaca tentang adanya wanita persembahan. Ya, barangkali memang baru sekarang ada wanita persembahan. Pada zamannya Prabu Jayanegara ini. Pada zaman dulu belum ada. Tapi apa urusan kita? Sudahlah Ratanja. Kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Ratanja. Ya. Mengapa tiba-tiba kau bicara soal wanita persembahan? Tidak ada apa-apa, Panji. Aku hanya merasakan adanya kejanggalan. Aku hanya menaruh rasa iba kepada wanita-wanita itu. Tapi mungkin saja mereka merasa bangga menjadi wanita persembahan. Mereka akan menjadi wanita terpilih, terhormat, dan kalau nasibnya mujur, mereka akan bisa menjadi wanita yang kaya raya. Iya, kalau nasibnya mujur. Kalau tidak, kalau tidak, nasib mereka bisa seperti Jalanana, Kalapi, Cumpita, ataupun yang lainnya. Ayo Ratanja, mumpung hari masih pagi. Itu Praharsini duduk termenung di serambi ruangan biliknya. Nampaknya dia sangat kecewa karena Ratanja tidak mau menolongnya, tidak mau menuruti keinginannya membawanya pergi dari rumah kediaman sang Ramapati. Praharsini terkejut ketika mendadak di depannya berdiri seorang pemuda. Pemuda itu tersenyum manis kepadanya. Dia adalah Panji Ketawang. Ada apa, Praharsini? Mukamu cemberut. Sepertinya kau sedang tidak bergembira. Mau apa kau datang kemari, Panji? Hei, mengapa begitu sikapmu padaku? Ketahuilah, Praharsini, akulah yang membawamu ke Majapahit ini. Ya, aku tahu, Panji. Kaulah yang merampasku dari tangan orang tuaku. Kaulah yang menimpakan beban penderitaan kepadaku. Dan akhirnya, aku terlempar ke rumah celaka ini. Seharusnya kau bersuka hati, Praharsini. Kau dibawa ke Majapahit untuk memperoleh penghormatan. Dengan menjadi wanita persembahan? Tidak. Aku tidak sudi. Sampai kapanpun, aku tidak akan menyerahkan diriku menjadi wanita persembahan. Kau tentu saja tidak bisa keras kepala, Praharsini. Barangkali untuk beberapa saat lamanya, Gusti Ramapati mau bersabar. Tapi tentu saja suatu saat, kau harus menyerah, Praharsini. Kau harus menyerah dan dibawa menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Sampai kapanpun, aku tidak akan menyerah. Aku bukan barang. Hidupku adalah milikku sendiri. Dan kebahagiaanku adalah kebahagiaanku sendiri. Praharsini, kau ini wanita cantik. Tapi sayang sekali, kau tidak bisa berterima kasih. Seharusnya kau berterima kasih kepadaku, Praharsini. Nanti, suatu saat nanti, kau pasti akan sadar. Dan kau tidak akan membenci aku lagi. Bahkan mungkin kau akan berlutut di hadapanku untuk memohon ampun. Kau masih terlalu muda, Praharsini.
Berapa usiamu sekarang? Untuk apa kau tahu usiaku? Lebih baik kau segera pergi, Panji. Aku muak. Aku jijik melihat tampangmu. Jangan begitu, Praharsini. Aku dan Ratanca sama saja. Aku laki-laki, Ratanca juga laki-laki. Kami sudah sejak lama bersahabat. Dan kami sama-sama tinggal di rumah kediaman Gusti Ramapati. Kalau kau dapat berlaku manis, berlaku baik, berlaku lembut kepada Ratanca, mengapa tidak kepadaku juga? Karena kau bukan Ratanca. Kau lain. Kau pikir aku tidak tahu siapa dirimu, Panji Ketawang? Orang-orang di sini, prajurit-prajurit itu, emban dan dayang-dayang, sering bercerita tentang dirimu. Mereka mengatakan bahwa kau pemuda berhati busuk, kau pemalas, kau juga licik dan suka berlaku curang. Baiklah. Aku memang tidak sama dengan Ratanca. Mungkin Ratanca lebih menarik ketimbang diriku. Aku memang seorang pemuda pemalas, culas, dan berhati busuk. Tapi aku tidak suka. Aku tidak senang kau mengatakannya di depanku, Praharsini. Apa yang akan kau lakukan ini, Panji? Lepaskan tanganku. Lepaskan. Tanganmu halus, Praharsini. Dan kau cantik sekali. Aku tahu Ratanca tertarik kepadamu. Lepaskan. Panji Ketawang terus menggenggam tangan Praharsini. Praharsini berusaha untuk mengibaskannya. Wanita cantik itu nampak sangat geram. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu.